Halo teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan atau men-sharing cara membuat rosario dari biji jenitri. Kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan order untuk membuat rosario dari biji jenitri, tapi kali ini dengan rangkaian ini apa namanya, monel, kawat monel. Jadi nanti yang pertama kali saya lakukan, saya harus membuat rangkaian-rangkaian seperti ini dulu dalam 10 mane supaya pekerjaan saya bisa fokus untuk merangkainya dulu, dan nanti tahapan berikutnya membuat rangkaian yang lain dan terus menghubungkan. Nah teman-teman, biasanya kalau kita membeli biji jenitri itu bisa melalui online, melalui marketplace juga bisa. Itu banyak sekali modelnya, teman-teman bisa mencoba. Biasanya ada yang model plastik seperti ini sudah dilubangi, ukurannya pun macam-macam. Kadang-kadang toko satu dengan toko lainnya itu juga mungkin menerapkan sistem ukuran yang berbeda. Sebenarnya nggak berbeda, mungkin lebih pada cara ukurnya. Ini ada model yang renteng seperti ini. Nah ini misalnya seperti ini nih, sedikit lebih pipih, mungkin pipihnya ini sekitar diameter 0,6, tapi kalau dilihat dari sisi yang satunya ini bulatnya itu mungkin bisa sampai 0,8. Nah ini bisa jadi dia membuat ukurannya 0,8, tapi jenis jenitri yang lain ada yang benar-benar bulat juga seperti ini misalnya. Nah kalau seperti ini bulat benar. Kalau pada posisi 0,8 tampaknya akan lebih besar. Nah karena ini memang sifat dari jenitri yang memang bukan produk handmade, atau ini memang benar-benar biji dari alam, jadi kita tidak bisa memastikan semua bentuknya seragam. Tapi umumnya dalam setiap pembelian yang sudah terangkai seperti ini, dalam satu rangkaian ini dari penjualnya sudah dibikin seragam, baik warna, model, dan ukurannya. Karena biasanya teman-teman harus memastikan, karena biasanya mereka sudah mengumpulkan dari satu pohon yang sama. Nah jadi teman-teman harus bisa memastikan bahwa ini dari satu pohon yang sama, karena kalau tidak nanti bisa terjadi rancu warna, jadi warnanya acak. Hati-hati kalau membeli yang plastikan, karena cenderung biasanya warnanya lebih acak seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau repot memilah lagi, ya beli aja yang model rentengan seperti ini, karena biasanya sudah dijamin dari mereka itu sudah dijamin dikelompokkan dengan model, ukuran, dan keseragaman yang sangat baik. Untuk yang model plastik ini sebenarnya juga teman-teman kadang beruntung mendapatkan model jenitri yang seragam juga. Ini yang penting teman-teman pastikan aja dalam di deskripsi dari toko tersebut menjamin penjualan sudah memilah atau mengelompokkan ke dalam kemasan yang seragam. Nah baik yang renteng maupun yang plastik seperti ini, untuk trik mendapatkan rangkaian yang bagus seperti ini misalnya, ini teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan tentunya, walaupun sudah dipastikan mereka memilah, teman-teman tetap harus memilah kembali
dari sisi warna, kecenderungan motifnya itu karena ternyata ragam dari detail serat atau detail permukaan Genitri pun kadang beda-beda. Jadi misalnya seperti ini, ada yang detailnya sangat tajam, ada yang detailnya sangat halus. Ini juga mungkin tergantung dari pengerjaan finishing mereka. Jadi intinya kelompokkan dulu dalam kelompok yang menurut teman-teman benar-benar sudah sangat seragam. Nah itu nanti tentunya akan menghasilkan rangkaian rosario yang sangat baik. Oke, langkah awal merangkainya, ini saya kebetulan pakai yang model renteng. Langsung aja genitrinya dimasukkan ke dalam kawat, terus sambil tetap disortir. Mungkin ada yang terlalu pipih, ini ada satu yang pipih, saya letakkan dulu. Kita gunakan yang walaupun sudah direnteng tetap harus coba kita sortir, dan yang kita pilih kita masukkan saja ke kawat modelnya seperti ini. Ya, teman-teman tidak perlu memotong dulu kawatnya, tidak apa-apa nanti, karena ini bisa kita gunakan terus seperti ini. Jadi langsung dihubungkan di kawat utamanya juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang ini mengganggu kenyamanan teman-teman, bisa juga nanti modelnya teman-teman potong dulu kawatnya. Jadi teman-teman hanya menggunakan kawat yang lebih pendek sehingga mungkin lebih leluasa teman-teman untuk mengelola kawatnya. Nah, ini tips untuk yang pengen lebih cepat lagi. Untuk di awal rangkaian ini langsung bisa kita pasangkan spacer maupun rantai yang nanti kita gunakan untuk spacer. Kalau punya spacer khusus bisa langsung di sini. Jadi ini kita masukkan dulu ke rangkaian paling ujung, terus barulah kita mulai merangkai pada sisi ujung yang lainnya. Nah seperti ini teman-teman. Ya, kita sudah mulai merangkai manik pertama seperti ini. Untuk video detail bagaimana merangkai kawat pada rosario manik seperti ini sudah saya buatkan videonya secara khusus. Teman-teman bisa buka lagi video-video saya sebelumnya terutama tentang membuat rosario dengan rangkaian kawat. Jadi coba teman-teman simak kembali bagaimana saya menjelaskan cara merangkainya dengan kawat. Nah, rangkaian manik kedua caranya sama, dihubungkan langsung ya seperti ini. Ya, oke. Untuk mempercepat prosesnya mungkin video ini detail untuk merangkainya ini saya percepat saja. Saya ingatkan kembali teman-teman yang ingin melihat proses detailnya bisa cek di video-video saya sebelumnya, terutama tentang cara merangkai rosario dengan rangkaian kawat. Oke, yang proses ini saya cepatkan saja. Oke teman-teman, saat ini udah jadi beberapa set, tapi ini masih dalam bentuk rangkaian utama saja. Selanjutnya untuk khusus untuk bapak kami nanti kita hubungkan dengan bapak kami model cangkang atau model mahkota. Ini saya harus gunakan manik yang lebih besar karena harus muat di cangkangnya.
pilihannya adalah yang kira-kira warnanya sesuai dengan namanya manik ukuran yang warna yang kita gunakan untuk manik kecilnya. Nah, ini ada yang sudah cocok mirip gini. Nah, nanti caranya teman-teman untuk satu set ini harus teman setting dulu seperti biasa, panjangnya yang sama, yang ukurannya sama, karena seringkali tidak bisa selalu stabil sama. Yang untuk yang sama itu harus digandengkan pada sisi. Saya pakai yang sudah ada. Ini kebetulan belum ada rantainya, saya sampelkan yang sudah ada rantainya. Nah, seperti ini, seperti biasa. Ya, ini tampak ukurannya lebih berbeda, jadi nanti ini untuk ujung aja. Terus ini berikutnya begini. Ini bapak kami. Nah, jadi caranya kalau kita sudah punya set yang seperti itu, kita siapkan manik untuk bapak kaminya, terus siapkan cangkangnya. Seperti ini saya gunakannya. Caranya cukup teman-teman masukkan cangkangnya dulu yang satu sisi, terus ditutup, masukkan jenitrinya, terus ditutup begitu. Terus kalau mau langsung masukkan dulu ini juga jenitri, masuk, tutup. Ini saya coba dua. Nah, selebihnya prosesnya sama. Kembali ini cangkangnya. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke urutan ini nanti untuk dihubungkan dengan ini. Ya, seperti ini. Potong. Hati-hati jangan sampai pas. Nah, ini selain manik yang besar nanti cangkang dan manik yang lebih besar tentunya akan memudahkan tangan atau jari-jari kita untuk mendeteksi bahwa itu manik yang tipenya berbeda dari manik versi panjangnya. Jadi nanti ketika berdoa pun tidak perlu melihat, tentunya hanya dengan meraba sudah bisa melihat perbedaan maniknya. Selain ditambahkan mahkota, juga ukurannya lebih besar dari sekitar yang lain. Nah, jadi akan enak, terasa berbeda tanpa melihat. Ini kita sambung yang bagian ini. Ya. Terus begitu caranya. Ya, tarik. Ya, kita bengkokkan lagi dan kita hubungkan. Oh ya, tips juga teman-teman ya, untuk mendapatkan rangkaian yang kuat itu
kawat yang rangkaiannya kecil-kecil seperti ini atau bisa membengkokkan menghasilkan bulatan yang terkecil, itu nanti rosarionya akan semakin lebih kuat. Jadi bengkokan atau bulatan yang semakin kecil, kalau teman-teman bisa semakin kecil, itu kekokohan rosarionya lebih kokoh daripada bengkokan atau lengkungan kawat yang besar. Jadi kalau teman-teman mampu dalam stabil membengkokkan dalam ukuran kecil, itu nanti keuntungannya rosario yang dihasilkan akan lebih kuat atau tidak mudah rusak atau tidak mudah lepas rangkaiannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke baba kami berikutnya. Nah, dengan teknik menjejerkan tadi itu, seharusnya kita lebih bisa mendapatkan rangkaian rosario yang lebih seimbang seperti ini contohnya. Untuk bagian baba kaminya kurang lebih juga sama, hanya mungkin karena kebetulan baba kami ini di bagian luar, jadi nanti sekalian saja bisa dimasukkan untuk spacer penghubungnya atau rantai yang terakhir. Jadi seperti ini, terus kita bengkokkan saja seperti biasa ya. Nah, ini langsung kita masukkan saja ininya, rantainya. Seperti ini. Ya. Terus kita hubungkan dengan 3 salam Maria terakhir yang sudah disiapkan. Ini ya. Ya, seperti ini. Tinggal kita tutup. Dan ini untuk baba kami yang terakhir kalinya kita sambungkan juga. Ya maaf, ini sebenarnya bukan yang terakhir ya, malah yang paling awal seharusnya kalau untuk berdoa. Oke, ini untuk baba kami paling awal. Oke, ini kelompok rangkaian terakhir. Oke. Nah, jadi semua rangkaian sudah terbentuk. Untuk pemasangan harses dan salib ini saya menggunakan model seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita gunakan aja model ring seperti ini. Ini cukup satu rosario itu cukup 4 pieces saja untuk galon rosario. Mari kita, cara menghubungkannya masih sama seperti video-video sebelumnya, caranya dibenggang keluar seperti ini. Terus ini kita hubungkan dengan harses atau senternya, center Bunda Marianya.
terus kita kembalikan. Nah, untuk yang berikutnya ini kita penggang, kita masukkan, kita ulur dulu supaya tidak bunda, tidak berantakan, jadi rantainya tidak berantakan atau benar-benar bebas rantainya. Nah, ini sudah jadi untuk rangkaian utama, tinggal masang salib ke harses. Ini boleh salibnya dulu atau harsesnya dulu. Ini saya pasang salibnya dulu seperti ini. Enggak jadi. Terus pasang harsesnya. Nah, sesederhana itu. Dan sudah jadi rosario kita. 1 pieces sudah jadi. Oke teman-teman, sudah jadi seperti ini. Untuk yang lain nanti saya lanjutkan, tapi karena ini videonya sudah terlalu panjang, saya cukupkan di sini pembelajaran kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa aktifkan subscribe serta bunyikan lonceng supaya dapat informasi dari video-video saya yang terbaru. Dan sukses selalu, jaga kesehatan, selamat berkarya. Terima kasih sudah mampir.